Ya, halo, apa kabarnya ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di perkuliahan online ya. Ini pada mata kuliah e-business dan e-commerce ya. Jadi ini sudah di pertemuan 12 ya. Ini udah mulai ujung semester ya, akhir-akhir semester. Ya, jadi mungkin nanti ada tugas-tugas yang akan itu saya sampaikan dan Anda harus kerjakan gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang spektrum value ya dari e-business dan e-business driving force ya. Oke, langsung saja. Jadi spektrum value bisnis ya. Jadi nilai apa saja ya ini yang sebenarnya ditawarkan oleh bisnis ya. Ini menurut Charles Riger dan Mary P. Donato. Nah, ini setidaknya ini ada 5 keuntungan ya. Setidaknya ada 5 keuntungan yang ditawarkan oleh e-business ya. Oke, yang pertama yaitu tentang efisiensi ya. Efisiensi, terus ini berdasarkan waktu ini ya, efisien gitu ya, lebih cepat gitu ya. Terus yaitu yang kedua yaitu efektif ya, efektif, efisien gitu ya. Nah, ini efektif juga waktu kalau yang efisien ini biaya, efektifnya waktu. Terus risknya, capaiannya, kemudian struktur dan opportunity atau peluang-peluang dalam itu value nilai, tambahan nilai dari spektrum e-business. Oke, spektrum nilai e-business yang pertama yaitu efisien ya. Jadi sebuah riset ini memperlihatkan bahwa efisiensi kurang lebih itu 40% dari total biaya operasional ya. Perusahaan itu diperuntukkan bagi aktivitas untuk menyebar informasi ke divisi-divisi terkait. Nah, ini berdasarkan riset ya. Jadi sebuah perusahaan lah, ini perusahaan besar itu ya. Jadi 40% biaya operasional itu untuk menyebarkan informasi ya. Ya, informasi terkait dengan perusahaan ya. Misalkan untuk penjualannya, terus informasi dari prosedur dan lain-lain ya, itu untuk menyebarkannya saja itu mengeluarkan biaya 40% ya dari operasional. Nah, terus dengan adanya teknologi informasi ini maka cepat ya, cepat tersampaikan. Jadi dimanfaatkan teknologi informasi, terlihat bagaimana perusahaan dapat mengurangi total biaya operasional kan gitu ya. Jadi misalkan sebelumnya itu 40% lah, paling enggak ini operasional akan turun jadi 5 gitu ya, 5% ya. Nah, contoh ya yang paling gampang contohnya adalah email ya. Nah, kalau sebelumnya kan pakai surat fisik gitu ya, diantar ke bagian A ke bagian B gitu ya. Jadi bagaimana fasilitas email dapat mengurangi biaya komunikasi pengiriman dokumen ya. Oke, apalagi ini sudah ada internet ya, untuk komunikasi via handphone, pulsa itu sudah berkurang semua ya. Nah, ini adalah efisiensi ya. Oke, terus efektif. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi juga, ini pelanggan terus karyawan ya dapat terhubung dengan perusahaan kapan saja, yang 7 hari seminggu, 24 jam non-stop ya. Jadi misalnya ada websitenya untuk melakukan pemesanan ya atau order ya, ataupun kalau ini ya contoh ada kelas online ini juga kita bisa akses siakat ya 24 jam ya. Nah, ini kan efektif sekali ya. Nah, mungkin dulu waktu Anda kuliah yang masih manual ya, harus datang, sekarang lewat web sudah bisa ya. Terus ketiga reach ya, ini capaian ya. Jadi
Dari sisi capaian sendiri, jangkauan ini ya, capaian memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi. Nah, dengan adanya e-bisnis yang awalnya mungkin hanya satu kota gitu ya, sekarang jangkauannya sudah seluruh dunia ya. Jadi perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi dengan mudah ya, menembus nih, waktu ya dan ruang ya. Misalkan di ruangnya bisa seluruh dunia dan bisa apa itu di sini malam tapi di belahan dunia lain siang. Nah, ini bisa apa itu kerja ya terus ya, dan ini biaya juga tidak relatif mahal. Nah, ini capaiannya ya. Terus struktur konsep brick and mortar ya. Konsep brick and mortar ini menjelma menjadi click and mortar ya. Jadi mengubah perilaku perusahaan dalam pendekatan bisnis. Kalau brick and mortar ini kan masih konsep yang lama. Sekarang yang click and mortar ini perusahaan yang menjalankan bisnisnya bisa melalui online maupun offline gitu ya. Oke. Kemudian opportunity. Oke, opportunity ya. Jadi terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis ya. Nah, itu digunakan untuk berinovasi menciptakan produk-produk atau jasa yang baru ya. Nah, ini akibat dari teknologi baru dan dari masa ke masa gitu ya. Nah, ini spectrum value e-bisnis ya. Oke ya. Oke, peluang ya. Jadi sekarang itu dengan adanya e-bisnis ini peluang-peluang baru muncul ya gitu ya. Kalau dulunya belum ada. Ya mungkin dulu untuk menciptakan perusahaan, katakanlah perusahaan iklan gitu ya, itu harus perusahaan besar gitu ya, atau membuat portal web itu perusahaan besar. Tapi sekarang kan perorangan bisa ya, misalkan dengan memanfaatkan YouTube ya, kemudian portal web dan lain-lainnya. Oke, e-bisnis driving force. Jadi perkembangan implementasi konsep e-bisnis di sebuah industri atau negara itu sangat dipengaruhi dari eksternal, kekuatan angkatan luar ya, atau eksternal ya. Nah, ini misalkan customer acquisition ya, terus kompetitif, imperatif ya, regulasi dan teknologi ini ya. Nah, itu perkembangan implementasi e-bisnis ya. Satu yaitu customer exception ya. Jadi ini customer ya diharapkan pada saat ini tidak cukup dipuaskan dengan kualitas yang baik ya. Oke ya. Kalau dulu sih cukup ya, barangnya bagus itu sudah cukup, tetapi sekarang tidak ya, dia butuh apa, diperhatikan, atau butuh ini ya, pelayanan pasca jual, purna jual gitu ya. Nah, oke. Misalkan pemesanan dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja ya. Oke, misalkan sekarang sudah bisa memesan lewat internet, lewat order ya. Terus pembayaran pembelian produk dengan metode yang beragam. Jadi tidak hanya pakai uang saja. Jadi ini pembayaran customer sekarang bisa berbagai macam ya. Ada kartu kredit, ada debit, ada transfer, kemudian bisa juga e-money, dompet digital gitu ya. Ini bisa semua bisa digunakan ya. Ataupun yang sekarang itu model kredit ya. Oke, itu bisa ya dengan adanya EasyPay dan lain-lain itu ya. Dan teman-temannya pada di marketplace sekarang sudah ada banyak. Terus adanya fasilitas asuransi produk ini kalau produknya terjadi kerusakan atau bagaimana ya. Terus pengiriman produk yang cepat dan harga yang kompetitif.
Nah, itu contoh customer exception ya. Oke, itu contoh-contohnya dan masih banyak lagi ya tentunya. Terus kemudian kompetitif imperatif ya. Jadi globalisasi ini telah membentuk sebuah arena persaingan ya. Persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Jadi ini pelanggan itu sekarang mudah membandingkan kualitas produk dan pelayanan antar perusahaan. Ya, karena misalkan ada review produk kan kita bisa lihat dengan cepat ya dengan adanya e-bisnis ini ya. Terus harganya bisa juga dibandingkan. Nah ini dengan adanya seperti itu, maka ini memaksa perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang tepat ya, misalkan dengan customer relationship management ya, CRM juga bisa gitu ya. Oke, yang ketiga deregulasi ya, secara makro ya, secara deregulasi yang besar dilakukan pemerintah maupun negara-negara lain. Contoh ada WTO itu ya. Nah itu WTO contoh, World Trade Organisasi, ini organisasi tentang perdagangan dunia. Ada APEC, AFTA dan lain-lain ya, ASEAN gitu ya. Nah ini secara besar ya. Nah terus di internet ini di sini dianggap sebagai sebuah arena ya, di mana konsep kompetisi sempurna dan pasar terbuka ya, ini telah terjadi, terutama produk-produk dan jasa yang dapat digitalkan gitu ya, digitalisasi gitu ya. Ya mungkin makanan kalau digital belum nggak bisa ya, tapi pengantarannya, jasa antarnya dan lain-lain. Kalau produk-produk digital kan banyak itu ya, misalkan ada lagu, ada video ya, film kan digital kan bisa sekali ya. Itu misalkan bisa kita lihat, nonton streaming ya, atau melihat video secara online ya. Oke, itu mengenai deregulasinya. Oke. Nah selanjutnya ya, teknologi ya nih. Berikutnya ada teknologi pada kompetitif imperatifnya. Jadi ini e-bisnis ini adalah kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah kalau awal-awalnya dulu belum ada smartphone dan lain-lain, masih pakai web ya. Sekarang kan sudah eranya smartphone, belanja ataupun tak absen dan lain-lain ya, sudah menggunakan device mobile ya. Jadi fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tapi justru menjadi penggerak ya dari dimungkinkannya model-model bisnis baru. Ya oke, sekarang kan eranya teknologi industri 4 ya, 4.0 ya. Kalau dulu di pabrik-pabrik, sekarang sudah mulai eranya adalah era informasi gitu ya. Oke, itu untuk kompetitif imperatif pada bahasan kali ini gitu ya. Nah saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan bahan-bahan bisa Anda download pada pertemuan sesi 1 ya.